Di sini saya bersama partner saya, yaitu Saya Leniawati, NPM 101210998. kami di sini akan melakukan wawancara kepada salah satu owner UMKM di Bandung untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah manajemen SDM. Informasi yang saya dapat, beliau ini merupakan merupakan owner yang terbilang cukup muda ya, berusia 21 tahun, yang sudah menekuni usaha ini sejak dari lama. Kalau seperti itu, mari saja kita langsung ke rumah beliau ya. Nah, ini merupakan rumah salah satu owner S7 Sus yang akan kita wawancara. Ya. Bapak kami dari mahasiswa universitas. Oh iya ya udah yang ke kerja saya ya? Iya. Oke. Oke, berantakan nih. Ini aja. Bapak mungkin perkenalan secara resmi terlebih dahulu ya Pak ya. Oh. Perkenalkan, nama saya Leniawati dan ini rekan saya Pak, Lanis Mawati. Ya. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital Pak. Nah, kami di sini diberikan tugas dari kampus dari mata kuliah manajemen SDM untuk mewawancarai pelaku UMKM di Yang ada di Bandung. yang ada di Bandung. Seperti itu. Ya, perkenalkan juga nama saya Alan Maulana. Saya selaku UMKM pemilik toko S7 Sus. Ini kami membawa surat resmi apa ya dari kampus menunjukkan bahwa memang kami kesini atas utusan kampus ya Pak ya untuk memenuhi tugas kami. Boleh Bapak baca-baca terlebih dahulu karena di sini ada yang harus Bapak tanda tangani juga. Oh iya. Baca-baca dulu ya. Ya. Tugas ini. Iya, tugas. Keterangannya mana? Di sini bentar. Nah, ada satu lagi Bapak, mungkin Bapaknya mau baca. Hmm. Hmm. Oke. Bapaknya boleh tanda tangan di sebelah sini. Sama di sebelah sini. Terima kasih ya Pak atas kesediaannya Pak untuk diwawancara. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, kita mulai aja untuk wawancaranya. Iya. Yang pertama, sorry saya mau bertanya Pak, kalau S7 Sus ini berdirinya sejak kapan ya? Kalau S7 Sus ini berdirinya sejak masih baru sih, sebenarnya masih baru, November 2022, tapi kalau saya di bidang sepatu ini udah lama, 2017. Oh ya itu. Iya. Berarti dulu main sepatu ya Pak ya? Kalau Iya. sekarang masih main sepatu juga? Sekarang sendal sih, fokusnya ke sendal. Oh, senang.
Gimana Pak, ramai senang? Ya alhamdulillah lah, ya namanya usaha ya, kadang kita hokinya di atas, kadang dia di bawah gitu, namanya usaha. Mungkin untuk pertanyaan kedua ya Pak ya. Bapaknya di perusahaan ini memiliki berapa karyawan Pak? Dan apa saja job desk atau tugas mereka? Untuk karyawan saat ini 2 orang sih, sebenarnya 2 orang. Waktu kalau kemarin masih 1 orang, sekarang alhamdulillah nambah 2 orang, dan sekarang juga mau nambah lagi jadi 3 orang. Tapi ya nunggu inilah proses kerjanya lah gitu. Kalau masing-masing bekerja ya ada 1 orang yang bagian live dan 1 orang juga bagian packing. Oh gitu. Karena Bapak ini kalau nggak salah bergeraknya di bidang online ya Pak ya? Iya, benar online. Jualannya. Gitu. Kalau yang pertanyaan ketiga nih Pak, kira-kira memiliki rencana apa saja untuk kedepannya untuk perusahaan ini? Untuk kedepannya ya meningkatkan penjualan lah sih sebenarnya, meningkatkan penjualan biar ya semakin rame, terus menambah karyawan juga biar banyak, biar ada peluang usaha gitu. Untuk orang lainnya Pak ya? Untuk orang lain. Bapaknya mungkin ada rencana untuk buka toko lagi apa gimana Pak? Sebenarnya kalau buka toko udah enggak sih, udah nggak ada kepikiran. Nah sekarang mainnya ke home industry lah. Home industry. Jadi ya bikin gudang di rumah-rumah lah gitu. Sekarang kan lebih banyak kan orang lain beli online. Iya, Gitu. sekarang lebih banyak ke online. Ke online sekarang. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana seleksi dalam memilih karyawan di sini Pak? Buat seleksi sebenarnya ini sih apa namanya, nggak bisa nggak ada seleksi sih sebenarnya, nggak ada nih ya. Intinya ya di sini ya belajar, cari ilmu. Kalau masalah belajar itu sebenarnya kalau terus-terusan bekerja kan dia juga pasti tahu. Tahu ya, kalau mau packing gampang sih, misalnya mau packing saya itu gampang. Mungkin bapaknya ada persyaratan, mungkin minimal SMK apa SMP apa gimana Pak? Enggak sih, enggak. Kalau minimal sebenarnya nggak ada sih. Ya namanya kerja kayak gini nggak ada tingkatan dia harus pintar, harus gimana. Ya namanya juga orang bodoh mah harus jadi pintar lah intinya. Orang bodoh harus jadi pintar. Ya pintarnya bukan pintar masalah pelajaran ya, mencari uang gitu. Berarti memang Bapak ini membuka lowongan pekerjaan sekali ya Pak ya buat orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi, maaf Pak, misalkan seperti pendidikannya SD, SMP yang sekarang pada zaman sekarang memang sangat sulit untuk mencari pekerjaan yang layak ya Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan kelima, pelatihan dan pengembangan apa saja yang diberikan untuk karyawan di sini Pak? Pelatihan dan pengembangan ya. Buat pelatihan sebenarnya ya dia memperlihatkan cara kerja saya sih sebenarnya. Yang satu kan ada yang jago, dia bisa packing, bisa nge-live. Nah dia juga memperlihatkan dalam waktu sehari juga pasti bisa kalau masalah packing. Kalau dia bisa nge-live, yang namanya nge-live kan mental ya, mental. Nggak semua orang meskipun dia sarjana, nggak semua orang dia bisa berbicara di depan kamera lah intinya. Ya gitulah. Berarti memang untuk jenis pelatihannya memang terbuka ya Pak, maksudnya misalkan tim packingnya diajarin untuk live juga, yang tim live-nya memang diajarin untuk packing juga, seperti itu ya Pak? Iya. Pak ya, bagaimana dengan kompensasi di perusahaan ini terhadap karyawan Pak? Seperti bonus contohnya? Itu ada sebenarnya, ada. Ya namanya kerja kayak gini ya semakin giat kita memperlihatkan karyawan ya, di dalam hati saya juga pasti ada lah bonus-bonusnya kalau dia kerjanya ulet lah intinya gitu, pasti ada bonus. Terus kalau misalkan kayak maaf ya Pak ya, tunjangan kesehatan apa keselamatan apakah ada juga Pak di sini? Tunjangan kesehatan ya ini kan bukan pabrik lah, intinya kan bukan pabrik, ini home industry, nggak ada mesin atau apa yang bimbingin, ya nggak ada sih sebenarnya. Ya orang kerjanya cuma diam gitu ya, nggak apa-apa, nggak aneh-aneh lah.
Ya, jadi dia kerja di sini bukan mengandalkan gaji, bukan mencari uang, intinya mencari ilmu. Biar dia semakin kedepannya dia bisa tahu bahwa usaha kayak gini juga bisa menghasilkan uang melebihi UMR. Ada. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Jika di perusahaan ini karyawannya memiliki konflik nih Pak, konflik antar karyawan lagi, bagaimana tanggapan Bapak sebagai pemilik perusahaan? Kalau masalah konflik sebenarnya harus ada sih, harus gitu. Tapi harus konfliknya konflik yang mana juga ya. Intinya kalau konflik dalam positif kayak usaha gitu, gimana caranya dia biar dia berada di atas, misalnya si A dan si B, dia mempunyai konflik biar dia itu gimana caranya biar dia itu di atas gitu ya di usahanya gitu, dan si B juga lagi di bawah, dan gimana caranya si B juga ada di atas gitu. Tapi kalau konflik masalah fisik itu jangan. Tapi kalau konflik masalah usaha ya dukung, intinya dukung. Berarti kalau misalkan konflik ilmu ya Pak ya? Iya, ilmu Konflik intinya. ilmu, pengetahuan dan tata pekerjaan memang tidak ada masalah tersendiri ya Pak ya? Justru memang harus. Harus kalau usaha itu harus ada kalau masalah konflik itu harus ada. Tanda kutip persaingan sehat ya Pak. Ya, persaingan sehat. Harus persaingan sehat. Nah, di sini selanjutnya Pak ada pertanyaan lagi, bagaimana hubungan industri di perusahaan ini apakah memiliki kerjasama dengan perusahaan lain? Enggak sih, untuk saat ini saya berfokus sendiri dulu lah. Kalau sebenarnya itu hak harus ada itu kalau misalnya kerjasama, biar toko juga biar dikenal lah intinya ya. Tapi untuk saat ini saya berfokus sendiri, nama sendiri, jadi ya biar berjuang sendiri dulu aja. Berarti memang saat ini Bapaknya emang sendiri ya Pak? Iya. Dari awal juga Bapaknya berusaha sendiri, tidak join sama orang lain? Tidak Sendiri ya Pak? sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi promosi apa yang dijalankan oleh perusahaan ini Pak? Promosi ya namanya berjualan Shopee harus ada promosi, biar jadi di saat kita membuat toko di Shopee itu, kalau kita nggak ada promosi produk kita nggak bakal terlihat di seluruh ya, intinya Bandung dulu lah intinya gitu ya, nggak bakal terlihat. Yang namanya promosi itu harus ada dan gimana caranya biar kita mengeluarkan uang, membakar uang, dan gimana caranya juga si uang itu bisa balik lagi ke kita. Harus ada sebenarnya. Ya namanya usaha harus ini dulu lah, apa namanya, beresiko dulu lah kalau masalah ini. Bakar uang ini maksudnya bagaimana Pak? Ya maksud dari bakar uang ya itulah promosi, kita mengeluarkan uang yang kita punya untuk membakar, mempromosikan lah si uang itu di pihak dari Shopee-nya. Oh, digunakan untuk Promosi agar si uang itu bermanfaat biar produk kita terlihat di situ, maksudnya biar di saat orang lain mencari produk misalnya baju atau sendal gitu ya, dia mencari sendal dan produk kita akan di atas gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara Bapak untuk menjual produk-produk ini kepada masyarakat? Konsumen ya. Iya. Untuk menjual produk untuk saat ini saya mengandalkan lab, karena ya lagi boomingnya ya lab itu. Misalnya ya ada di TikTok juga yang nge-lab kan, yang berjualan bertatap muka dengan kamera, dan di Shopee juga ada. Dan di saat peluang ada gitu ya, kita harus mengejarnya. Gimana caranya biar kita juga bisa gitu. Untuk saat ini kita lab untuk saat ini buat kerjanya lab. Tadi juga saya lihat karung-karung di depannya Pak ya, itu untuk pengiriman apa bagaimana Pak? Iya pengiriman, dan setiap hari juga ada pengiriman ya. Alhamdulillah di toko ini udah terkenal ya, udah tahu, dan seluruh Indonesia juga udah pernah saya kirim lah, misalnya Kalimantan, Sumatera, daerah NTB, Bali juga, dan Papua juga sampai Papua lah. Oh, berarti udah dikenal banyak orang ya Pak ya toko ini. Udah antar kota ya Pak ya, antar pulau. Pak, boleh diperlihatkan salah satu produk yang dijual di sini?
Untuk produk dijual di sini untuk saat ini saya menjual kayak gini nih, krok, sendal krok ini ya. Nah ini produk lokal yang dijual ekspor keluar saat ini ya, krok. Dan kalau ini produk luar dan diimpor ke kita ini kayak. Berarti ini impor ya Pak ya? Kalau Impor. ini ori memang atau bagaimana Pak? Ini ori, terus dia saya beli langsung dari si pabriknya itu, terus saya jual. Ini sebenarnya kan ekspor keluar, Iya. dan di kita juga harus ada, makanya kita jual di Indonesia juga untuk kroknya ini. Nah kalau misalnya ini produk luar, kita impor dari luar ke Indonesia. Memang itu ya Pak ya. Kalau itu berarti merupakan produk lokal yang diekspor ya Pak ya, Iya, ke luar negeri. Berarti yang satu lagi itu produk ori yang diimpor dari luar Ke Indonesia. ke Indonesia. Mungkin segitu aja sih Pak ya untuk wawancaranya. Ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena kita mungkin mengganggu ya Pak ya, Ya, kegiatan Bapak di sini, dan terima kasih karena Bapak telah bersedia direpotkan oleh kami untuk memenuhi tugas ya Pak ya. Ya mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin nanti juga kami akan membuatkan salah satu manajemen fungsi SDM untuk di perusahaan ini Pak, untuk perusahaan Bapak. Mudah-mudahan manajemen fungsi SDM yang kita buat kedepannya akan berguna bagi perusahaan Bapak seperti itu. Paling segitu aja Pak. Pamit dulu ya. Kita Pamit dulu. Paling nanti izin video barang-barangnya ya Pak ya, Oh iya, sebagai silakan. bukti dari kampus ke kampus kalau misalkan memang kami mewawancarai seorang pelaku UMKM. Oh iya. Itu. Mungkin segitu saja wawancara kali ini.